Kalau Zoom memang gitu. Ya. Ya, silakan Bang Margo. Ya, sebentar. Nah, yang ini tadi, Bu, ya. Mana ini? Kalau masukin kayak gimana sih, Rizky? Nah, Kalau ya kayak tadi gini? yang ini tadi, Bu, ya. Jadi nggak perlu pakai nomor rekomnya ini ya, Bu. Nggak perlu lagi. Nggak perlu. Maklum, Riz. Nggak perlu lagi. Karena memang ternyata setiap... Kok nggak ada suaranya sih? Karena ternyata setiap case itu ada rekomendasi teknis masing-masing, jadi nggak perlu lagi kita buat ini ya. Nggak perlu lagi dikasih tulisan nomor kalau kayak gitu. Terus, jadi kan ini emang baru masuk ke Satpol PP itu efektifnya ini, Bu, 2018, Bu. Jadi baru banget 2018, 2019 sekarang. Jadi mungkin ya emang benar kalau yang 2014 kemarin itu kejauhan ya. Terlalu lama ya. Jauh sehingga kemudian nggak relevan. Jadi kayak gini nih. Karena datanya itu sudah terlalu lama, sudah lebih dari 5 tahun, sehingga kemudian ketika ada kebijakan yang baru pada saat ini, itu jadi udah nggak cocok banget gitu kan. Jadi kesannya kayak, masa sih dalam rentang waktu 6 tahun tidak ada upaya gitu loh dari pemerintah untuk mengurangi hal itu, misalnya kayak gitu kan. Jadi kurang tepat akhirnya. Ya. Tapi akhirnya, kemarin udah ada itu data tahun 2018 dan tahun 2019 ya? Ada, 2018-19 ada. Cuman ya emang kalau 2019 itu emang kan agak pelaksanaannya agak terganggu juga itu, Bu. Ada kekosongan pemimpin, kepala Kasudin itu kan, jadi ya emang nggak efektif kayak gitu kan untuk pelaksanaan kayak gitu. Sebetulnya gimana, Bu? Ini kan topiknya adalah membahas pelaksanaan bongkar paksa kan? Iya. Nah, pelaksanaan bongkar paksanya. Jadi bisa jadi yang tadi itu ada kekosongan pemimpin dan lain hal itu, beberapa faktor-faktor itu nanti bisa apa ya, masuk dalam hasil pembahasan kayak gitu. Kenapa misalnya kita masukin ya, Bu? Iya. Tadi bukan lu ikutan tadi. Ya. Videonya kan udah juga nggak kita bongkar kayak gitu, kita masukin juga nggak, Bu? Oh, masukin nggak apa-apa. Masukin nggak masalah kayak gitu. Kan ini namanya riset, penelitian. Iya. Dalam penelitian itu kita bebas mau mengatakan apapun karena memang hasilnya seperti itu. Hanya saja mungkin kalau memang Mas Rizky itu khawatir akan menyinggung beberapa pihak, yang bisa dilakukan adalah yang penting kan namanya tidak dicantumkan di situ, ya kan? Iya. Kemudian alamat lengkapnya tidak dicantumkan, ya itu nggak masalah. Tapi itu bisa dimasukkan juga bahwa beberapa faktor selain kekosongan kepemimpinan tadi, yaitu tadi ada masalah-masalah di lapangan yang itu rumah seorang pejabat yang kemudian rekomendasi teknis itu kemudian tidak berjalan optimal misalnya kayak gitu. Sebetulnya banyak yang seperti itu sih, Bu. Jadi yang rumah-rumah gede, tempat usaha gede itu kita ya mungkin ada kepentingan di atas yang kayak gitu. Jadi ya ada backingan siapa dan iya. Biasanya akan lebih. Jadi misalkan ada itu gede, misalkan kan dia showroom mobil gitu. Izinnya dia parkir mobil, tapi dibuat showroom kayak gitu. Kita juga nggak berani bongkar, pimpinan juga nggak berani karena yang di atas ini kayak gitu. Kita masukin aja ya, Bu ya. Iya, tetap itu dimasukkan aja. Disampaikan saja bahwa memang keadaan di lapangan itu seperti ini gitu loh. Iya. Perlu disampaikan kayak gitu. Nah, jadi makanya kenapa disebut bab hasil analisis dan pembahasan, karena di sanalah itu
bebas gitu. Peneliti bebas menyampaikan apapun yang ada di lapangan kayak gitu. Kan bab 1 sampai 3 itu bab 1 sampai 3 peneliti itu kan ada di belakang meja gitu kan. Kita melihat saya mau membredel kasus ini, tapi saya cari dulu pisaunya, kayak gitu kan, pisau analisisnya apa aja nih kira-kira yang mau saya tanyain nih kalau misalnya saya turun riset misalnya. Nah itu bab 1 sampai bab 3 itu kita banyak di belakang meja. Tapi setelah kita turun lapangan, tulisan di bab 4 itu akan banyak menceritakan bagaimana kondisi real di lapangan sebenarnya, kayak gitu. Sesuai dengan sebetulnya banyak sih, Bu. Pisau-pisau yang tadi udah ya itu disampaikan aja semuanya. Nah, karena ketika hasil analisis itu disampaikan sesuai dengan kondisi real di lapangan, maka kesimpulan dan saran yang akan dibuat oleh peneliti itu akan lebih bernilai. Gitu. Kesimpulan dan saran yang dibuat dari penelitian itu akan sangat baik. Gitu. Misalnya tadi ternyata di lapangannya itu tadi ternyata banyak yang tidak sesuai izin dulunya untuk parkiran, tapi ternyata kemudian menjadi industri dan itu ternyata milik pejabat dan lain sebagainya. Nah itu akan menjadi rekomendasi gitu, akan menjadi masukan bagi pemerintah. Oh ternyata mungkin nggak bisa, atau misalnya izin penggunaan bangunan tuh misalnya harus sering dilakukan monitoring dan evaluasi misalnya, itu akan bisa masuk dalam saran yang nanti bisa diberikan oleh Mas Margo. Sama kayak gini, Bu. Jadi kan kita ngelaksanain surat itu. Jadi kebanyakan rekomendasi itu masuk ke kita, itu kondisi bangunannya mungkin udah 70%, 80% kayak gitu, Bu. Jadi kita mau nyalain yang pengawasnya namanya beda ini kan, Bu. Nanti ya kadang gimana ya. Jadi kita masukin juga bagaimana, Bu? Jadi harusnya kan namanya pengawas itu dari dia dari pasang pondasi itu harusnya kan langsung kan itu. Ini enggak. Jadi udah jadi. Kadang kebanyakan udah jadi, udah dihuni karena masuk disorot LSM, jadi dikeluarin lah rekomen ke kita. Direkomen ke kita. Jadi istilahnya tuh satpol tuh kena pahitnya aja. Jadi kayak gitu. Kita masukin juga nanti. Oh iya, harus dong dimasukkan. Bisa juga kenapa misalnya bahkan bangunan udah jadi 70%, IMB-nya belum ada misalnya. Ya, mungkin bisa jadi ya itu dikarenakan nanti itu kan akan ditanyakan kan di lapangan. Misalnya Mas Margo nanya, kenapa sih nggak bikin dari awal dari awal mendirikan bangunan, kenapa 70% baru ngurus IMB-nya? Mungkin nanti akan ada jawaban-jawaban dari orang yang mengatakan, ribet, atau misalnya udah ngurus tapi ternyata lama, hasilnya nggak jadi-jadi, misalnya kayak gitu tuh. Nah itu masukkan aja. Sampaikan aja semuanya. Apa yang ditemukan di lapangan, sehingga kemudian itu akan menjadi masukan yang bagus, kayak gitu. Itu nanti di bab 4 ya, Bu? Ya, di bab 4. Nah ini yang perlu diperhatikan juga oleh teman-teman semuanya. Bab 4 itu adalah bab dengan halaman paling banyak. Ya. Jadi usahakan dalam bab 4 itu jangan singkat kayak gitu, jangan terlalu sedikit kayak gitu. Usahakan sangat penuh kayak gitu ya. Masing-masing indikator itu dibedah dengan sangat jelas kayak gitu. Kayak misalnya ini kemarin Mas Margo coba ke bawah. Model konseptualnya dong, saya mau lihat. Model konseptual. Model konseptual. Ini kok setengah ya di layar saya ya? Ntar, Bu. Udah titipin. Nah, good. Lewat. 3. Bagian pustaka, ketentraman. Nah ini ada Van Meter Van Hoorn. Mbak Dina kalau mau lihat, Mas Margo ini juga pakai implementasi kebijakan nih. Yang tadi. Bu Dinanya implementasi itu.
Udah gabung. Oh, nggak gabung. Belum membuka model. Oh, pakai implementasi kebijakan ya? Model ininya isi kebijakan. Nah, ini bisa masuk nih lingkungan. Coba saya lihat dulu buat ini model konseptual yang udah dibuat. Implementasi kebijakan ada. Model yang gambar-gambar itu di bawah. Di bawah Kayaknya bentar. di bab 2 paling akhir. Kemarin yang gambar itu kayaknya dihapus deh, Bu. Bagus ya. Kan waktu yang pertama itu kata Ibu nggak ini kan, nggak perlu itu, makanya nggak dimasukin lagi. Ya, yang kayak hapus ini deh. Hapus model konseptual kayaknya. iya itu dihapus ini, Bu. Dihapus ya benar. Ini kok konseptualnya kayak gini. Kerangka konseptual kan itu. Bentar, saya buka. Dihapus, Bu. Iya, saya hapus. Nah, kerangka teorinya nggak ada ya berartinya ya? Kerangka teori. Kerangka konseptualnya nggak ada ya jadinya? Iya, nggak ada jadinya. Dimasukin lagi apa gimana, Bu? Sebentar, yang lama kayak gimana? Itu Sebentar. saya pasti bukan bilang dihapus, tapi maksudnya diganti gitu. Bentar. Kayak gini, Bu. Bukan. Oke, gambar model penelitian. Komen saya apa itu? Ini komennya sesuaikan dengan konsep implementasi kebijakan yang akan ditambahkan pada kerangka teori. Nah, maksudnya tidak dihapus, tapi Oh, disesuaikan. jadi tetap ya, Bu? Karena penting, coba saya mau lihat. Ditampilkan semua modelnya. Ini, Bu. Nah, gambar bangunan gedung tanpa IMB, tidak sesuai IMB, rekomtek dari studi Citata, pelaksanaan rekomtek oleh Satpol PP, analisis. Bukan seperti ini. Bukan. Teori implementasinya mana? Karena yang sebelumnya nggak ada teori implementasi kan ya. Makanya saya minta tambahin teori implementasi dan ininya disesuaikan dengan teori implementasi. Coba ke atas. Teori implementasinya. Saya mau lihat. Teori. Saya bikin coret-coretan ini. Ini masih bangunan. Ini masih bangunan nih. Di awal kayaknya. Ini masih MB. Kayaknya di konsep implementasi kebijakan itu setelahnya tinjauan literatur. Setelah ini ya, kajian bukan?
Ini, langsung rekontek ya? Iya. Bagian pustakanya. Hmm. Teori Ini implementasi kebijakannya mana? Itu suara apa ya? suara apa, Bu? Enggak, barusan kok krik-krik kayak yang... Oh, kayak belalang gitu, Bu. Kan ini di luar, Bu. Ya. Bawah Enggak, pohon. ini kayaknya bukan suara ini deh. Suara apa ya? Entah headset yang nggak rapet atau gimana gitu. Nih, kayak gitu-gitu. Itu sampingnya Ini Margo rekontek itu, sampingnya Margo Ragunan, Bu. Jadinya emang gitu. Seru banget ya. Masih ijo-ijo banyak. Yang Teori mana, Bu? implementasi ini apa namanya? Ini adalah naskah yang dikirimkan terakhir ke saya bukan? Yang sedang ditangani. Bukan, ini yang pertama ini, Bu. Yang terbaru. Yang terbaru ini. Ini yang terbaru. Coba. Bukan yang ini, Bu. Ini yang baru. Nah, yang udah ada implementasi kebijakannya. Ini bab 3 ke atas terus. Ini masih IMB terus. Implementasi nih, model-model. Nah, ini model-modelnya. Terlalu banyak, ambil sedikit aja, nggak usah semua. Ntar ya. Berapa, Bu? Berhenti. Berhenti, ini punya. Enggak, pakai satu aja. Nggak mungkin pakai banyak model kan? Oh, pakai satu aja. Coba satu punya George Edward ini naikkan sedikit. Naik. Bukan. Maksudnya George Edward, saya mau ngeliat yang punya George Edward itu. Nah, stop. Itu ya. Model implementasi punya George Edward 3. Model implementasi ini ada beberapa variabel. Itu tadi ada komunikasi, ada sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Jadi nanti Mas Margo, kalau misalnya mau pakai punya Edward, indikator yang akan dibawa ke lapangan, penelitian yang akan dipakai di lapangan, ya 4 itu tadi. Misalnya 1, dari segi komunikasi. Asih. 1, komunikasi. Nanti cari komunikasi yang dimaksud oleh George Edward 3 itu apa sih kayak gitu. Misalnya Edward 3 bilang komunikasi di sini adalah hubungan antara atasan, bawahan, kemudian hubungan antara masing-masing stakeholder, misalnya kayak gitu. Atau apa, nanti dicari lah menurut Edward ya. Nah itu nanti kemudian yang dibawa ke lapangan. Jadi gimana sih sebenarnya hubungan komunikasi antar stakeholder dalam pelaksanaan bongkar paksa ini, misalnya kayak gitu. Iya. Kemudian bagaimana hubungan antara hubungan komunikasi antara bawahan dan atasannya itu bagaimana sih dalam menjalankan pelaksanaan bongkar paksa ini. Jadi apa namanya, dianalisis satu-satu indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasinya. Itu udah penuh banget. Makanya saya bilang satu model aja, nggak perlu semua, nggak mungkin semuanya, karena satu model aja dari komunikasi aja. Komunikasi itu cabangnya banyak gitu. Komunikasi sendiri misalnya komunikasi antar stakeholder, komunikasi intra-organisasi, komunikasi apa misalnya kayak gitu ya. Nanti dicari menurut Edward. Itu menurut Edward. Tapi coba lagi ke atas lagi yang Van Meter Van Horn. Nanti Mas Margo pilih aja yang menurut Mas Margo paling cocok dan paling mudah. Coba kita lihat yang punya Van Meter Van Horn. Tadi kayaknya saya sempat baca. Ini Sabatir. Sabatir ini kurang. Nah ini Van Meter Van Horn. Van Meter Van Horn indikatornya adalah ukuran dan tujuan kebijakan. Ya kan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap dan kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan lingkungan sosial, ekonomi juga politik. Nah itu ada 6. Mas Margo pilih aja mau ambil punya Van Meter Van Horn atau milik George Edward yang tadi. Satu aja ya, Bu ya? Satu aja, nggak mungkin semuanya penuh, nanti nggak selesai skripsinya. Siap. Nah, misalnya mau ambil satu ya, misalnya udah ditentukan nih, saya mau ngambil milik Van Meter Van Horn, yang lainnya dihapus,
yang Van Meter Van Horn dibuat lebih detail. Apa sih yang dimaksud dengan ukuran dan tujuan kebijakan menurut Van Meter Van Horn? Kemudian apa yang dimaksud sumber daya menurut Van Meter Van Horn? Apa yang dimaksud karakteristik agen pelaksana? Nah, itu dibredel lebih detail. Semuanya, iya. Ya. Siap. Nah, kemudian itu dipilih misalnya jadi ambil yang mana? Misalnya yang Van Meter Van Horn. Jadi kayak gini aja nanti model konseptualnya, gambarannya. Bentar ya, saya tulis dulu. Ukuran dan tujuan, kemudian sumber daya, kemudian karakteristik, dan lain-lain. Nah, implementasi kebijakan, bongkar paksa bangunan. Apa yang tidak punya IMB ya? Tidak punya IMB sama melanggar IMB, Bu. Tidak sesuai IMB. Tanpa IMB dan tidak sesuai IMB. Nah, saya nggak tahu nih bisa dibaca atau nggak tulisan saya karena saya satu tangan memegang laptop. Tapi kira-kira gini nanti gambaran apa namanya? Bisa dilihat, bisa dibaca nggak ya? Nggak kelihatan. Via WA aja, Bu. Maaf, Bu. Saya Bisa. fotoin ya. Iya, siap. Ini nanti bisa berubah tergantung Mas Margo mau ambil punya Van Meter Van Horn atau milik Edward. Sesuaikan aja. Kalau menurut Ibu yang paling ini yang mana, Bu? Yang tahu sebenarnya Mas Margo kondisi di lapangan kayak gimana. Kayaknya di lapangan tuh yang perlu saya teliti adalah kayaknya ini yang cocok yang Van Meter ini. Misalnya Van Meter ya, misalnya ada komunikasi antar organisasi gitu. Sebenarnya di Edward tadi juga ada komunikasi, cuman di Edward tadi kan tidak ada karakteristik agen pelaksana, ya kan, tidak ada sikap dan kecenderungan para pelaksana gitu. Iya. Yang menurut kayaknya Mas lebih Margo ke ini. itu mudah didapatkan datanya. Itu aja lah, saya ikut aja. Saya kirim di grup. Siap. Coba. Bisa dibaca nggak? Saya nulisnya nggak di meja soalnya. Bisa, Bu. Ya, jadi nanti gambarnya kayak gitu kira-kira implementasi kebijakan. Itu nanti indikatornya sesuaikan ya, Van Meter Van Horn atau Jos Edward 3. Nah, teori maksud dari model ini adalah kayak gini. Teori implementasi kebijakan tersebut dengan indikator-indikator itu digunakan untuk menganalisis implementasi bongkar paksa bangunan yang tanpa atau melanggar IMB. Yang mana proses pelaksanaannya itu berdasarkan atas rekomendasi teknis bla 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 bla. Kayak gitu gambarnya. Siap. Model konseptualnya kayak gitu. Nanti dirapikan aja, disesuaikan tulisannya. Siap. Oke? Siap. Ya. Oke. Yang lainnya kayak tadi, Bu, yang revisi pertama itu kan ada yang masalah ketertiban, ketertiban itu cukup satu aja, Bu, ya pengertiannya, nggak usah banyak kayak gitu. Nggak usah. Itu sebenarnya hanya konsep umumnya kayak gitu. Konsep umumnya aja. Nggak perlu banyak-banyak. Justru yang paling banyak itu adalah nanti di konsep implementasi kebijakan. Karena memang itu adalah pisau yang akan dipakai untuk membredel atau membedah masalah di lapangan. Konsep implementasi kebijakan tuh yang harus banyak. Sama kayak itu kan pelanggarannya itu kayak kalau tidak sesuai IMB itu kan udah saya masukin itu nggak apa-apa ya, Bu, kayak GSB, KDH kayak itu nggak apa-apa ya. Siap. Oke. Ya mungkin itu, Bu. Nanti kalau ini saya tanya lagi, Bu. Makasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Bang Rizky, makasih, Bang. Siapa lagi nih? Bang Rizky-nya Ya, silakan. Siapa lagi? Masih termute. Mute, masih mute.
Bang Ruli masih mau? Ya, Bu, saya nanya dikit aja. Ya, Ya, silakan. silakan. Assalamualaikum, Bu. Mau tanya masalah pembatasan perumusan masalah, Bu. Harusnya Yang Mas Ruli ini yang mana? yang pengaruh kompetensi pegawai rescue. Emailnya namanya siapa ya? Ahmad RS. Ahmad RS 325. Oh, kemarin belum mengirim revisi yang Belum terbaru ngirim ya? revisinya ya. Bentar, saya lihat dulu. Meetingnya upgrade kali ya. 9 menit lagi. Oh ya, udah mau habis ya? Yang Ahmad Jarkasi ini ya? Bukan. Oh, bukan. Ahmad RS. Ahmad RS. 325. Saya cari aja dulu deh. Oke. Ya, dapat. Pengaruh kompetensi pegawai rescue dan lingkungan kerja terhadap kualitas pelayanan. Oke. Ya. Ya, gimana? Jadi perumusan masalahnya itu 3 aja nggak apa-apa ya, Bu ya? Tentang kompetensi pegawai, lingkungan kerja, dan pelayanan, kualitas pelayanan gitu ya, Bu? Ini kan kuantitatif ya, cukup itu aja. Ya. 3 itu Oh, aja. gitu. Rumusan masalahnya jadi apa namanya? Bagaimana kompetensi berpengaruh terhadap kualitas layanan, kemudian bagaimana lingkungan kerja berpengaruh terhadap kualitas layanan, kemudian bagaimana kompetensi dan lingkungan berpengaruh terhadap kualitas layanan. Oh gitu. Jadi perumusannya itu aja ya. Tapi itu harus dipastikan di dalam bab 2 bahwa memang ada teori yang mengatakan kalau kompetensi itu berpengaruh terhadap kualitas, kemudian lingkungan kerja itu berpengaruh terhadap kualitas pelayanan. Itu harus ada itu di dalam bab 2. Harus ada teori. Harus ada teorinya. Yang mengatakan itu ya, yang mengatakan bahwa kompetensi pegawai itu berpengaruh terhadap kualitas, kemudian lingkungan kerja itu berpengaruh terhadap kualitas. Kalau misalnya udah pakai apa namanya? Saya lupa bab 2-nya itu pakai teori kualitas layanan ya. Bab 2. Wah, ini kemarin rumusan masalahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, banyak makanya saya. Ya Allah, 16. Gila. Padahal satu rumusan masalah aja itu pusing. Misalnya ya. Rumusan masalah yang pertama, apakah kompetensi pegawai itu berpengaruh terhadap kualitas pelayanan? Nah, ketika bicara tentang kompetensi pegawai itu banyak yang dibahas gitu. Kompetensi dalam hal apa? Misalnya apakah kompetensi dari sisi hard-nya, dari sisi soft-nya, misalnya atau misalnya dari sisi pendidikan atau dari sisi diklat. Gitu. Itu udah banyak banget. 16 nggak lulus nanti. 3 aja. Jadi 3 aja ya, Bu ya? Oh, itu udah banyak banget 3. Iya, siap. Kemudian ini masih banyak banget bahasa Inggris ya? Iya. Ini diartikan dalam bahasa Indonesia ya? Oh gitu, siap. Iya dong. Ini apa ini? Ini tinjauan literatur ya? Iya. Nah iya, tinjauan literatur ya harus dalam bahasa Indonesia. Semuanya harus dalam bahasa Indonesia. Jadi di translate ya, Bu ya? Nah, kemarin teorinya itu kualitas layanan yang paling di atas ya? Iya. Sebisa mungkin dapat teori yang mengatakan bahwa kualitas pelayanan itu dipengaruhi oleh banyak hal, salah 2-nya adalah kompetensi dan lingkungan kerja. Oke. Harus kualitas pelayanan yang di siap. Oleh kompetensi dan lingkungan kerja. Dan lingkungan kerja. Jadi prinsipnya gini. Penelitian kuantitatif dan kualitatif itu berbeda, gitu ya. Siap. Penelitian kuantitatif itu tidak bisa dilakukan kalau nggak ada teorinya. Nggak mungkin. Gitu. Harus ada teori. Harus ada. Karena
kuantitatif sendiri itu adalah penelitian yang menguji gitu, menguji teori. Iya. Misalnya nih, Ah, misalnya saya adalah seorang ahli, misalnya saya seorang ahli, seorang teoretikus yang mengatakan bahwa kualitas pelayanan itu dipengaruhi oleh kompetensi kerja. Tiba-tiba saya membuat riset kayak gitu dan saya men-state bahwa kualitas itu dipengaruhi oleh kompetensi kerja. Nah, siap. mahasiswa itu ngetes gitu. Mahasiswa Iya. seperti Anda ini yang sedang melakukan penelitian kuantitatif itu mengetes, menguji teori yang saya keluarkan. Benar nggak sih yang diomongin sama Bu Kia kalau kualitas itu dipengaruhi oleh kompetensi gitu. Makanya kemudian kalian membuat penelitian itu gitu ya. Kalau Iya. misalnya ternyata nanti di lapangan enggak kok, ternyata kompetensi sama sekali tidak berpengaruh terhadap kualitas. Nah, itu barusan berarti kalian sudah memberikan statement atau memberikan kritik terhadap teori yang dibuat oleh saya gitu ya. Nah, itu Iya. tadi makanya penelitian kuantitatif tidak akan bisa dilakukan tanpa teori. Karena memang pada dasarnya dia menguji teori. Makanya teorinya harus kuat banget. Kayak gitu. Beda dengan penelitian kualitatif. Kayak beberapa tadi penelitian kualitatif ya. Kayak misalnya punya Mas Margo tadi. Mas Margo tadi implementasi kebijakan. Itu kualitatif. Nah, fungsi teori di situ hanya sebagai acuan, pegangan. Gitu. Siap. Sebagai acuan saja. Ketika di lapangan yang saya tanyakan itu enggak supaya tidak keluar dari konteks. Nah, itu tadi, supaya tidak keluar dari konteks. Ketika saya akan melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan, saya mengacu kepada teori implementasi kebijakan gitu. Supaya nanti tidak keluar dari konteks saya turun lapangan. Siap. Gitu. Yeah. Gitu. Kalau dalam kualitatif kayak gitu ya Mas Margo ya. Teori itu dibuat sebagai acuan. Tapi ketika nanti seandainya di lapangan Mas Margo itu menemukan banyak hal yang di luar dari itu, misalnya kayak tadi ternyata ada rumah pejabat, ada dan lain sebagainya, ya itu diflorkan aja, disampaikan aja. Karena memang di lapangan banyak hal gitu yang terjadi. Tapi kalau dalam penelitian kuantitatif nggak bisa kayak gitu. Dia strict banget terhadap teori. Karena teorinya harus dapat dulu. Siap, Bu. Ya. Bu Kia, Ya, Bu Kia, ini kita waktunya tinggal 3 menit lagi. Mau kita setelah putus sambung lagi, karena ini kan Bu Neng belum tanya jawab nih Bu. Gimana Bu? Nggak apa-apa, sambung lagi aja. Sambung lagi aja ya. Nanti kalau misalkan putus, nanti saya akan start lagi. Silakan gabung kembali gitu ya Bu Neng ya, Bang Ruli. Iya. Oke, dilanjut Bu. Siap. Bang Ruli, ada lagi? Udah sih cuma itu aja intinya. Jadi kan kemarin saya kebanyakan tuh jadi perumusan masalahnya 3 aja tentang kualitas, kompetensi, lingkungan kerja ya. Siap Bu, itu aja. Ya udah Bang, makasih Bang. Oke, jadi intinya video konferensi ini saya rekam, jadi nanti akan saya kirim ke teman-teman supaya mungkin lebih jelas lagi. Ya silakan Bu Neng. Bu Neng. Bu Neng. Ketiduran. Bu Neng. Ada yang mau ditanyakan? Paling saya sih cuma rumusan masalah doang. Di sini kan Suaranya kecil. Neng, suaranya kecil, Neng. Di PC laptopnya digedein nih suaranya, Neng. Aduh, keburu habis lewat ini. Ya udah, Neng, didengar kok. Dengar ya, Bu Kia, dengar ya? Belum. Coba, Neng. Sound notif yang di bawah itu digedein aja coba. Bingung kayaknya, Bu. Yang sebelah kiri bawah. Atau dideketin aja ininya. 1 minute.
Nah, ini 1 menit lagi Bu Kia. Mungkin kita misalnya putus, saya akan start lagi dan Bu Kia dimohon untuk gabung lagi ya Bu. Ini kasihan Bu Neng ya. Ini dikit lagi juga takutnya putus mendadak nih. Ini kayaknya saya kalau nanti emang ke pertemuan selanjutnya